Pernah dengar orang yang tiba-tiba kena stroke setelah marah besar? Itu bukan kebetulan. Ada istilah yang disebut dengan stroke emosional. Kondisi ketika emosi meledak justru jadi pemicu kerusakan otak. Halo, kembali lagi bersama saya Diana. Yuk kita bahas apa itu stroke emosional dan kenapa bisa terjadi dan siapa saja yang rentan mengalaminya. Yang pertama, emosi ekstrim bisa picu lonjakan tekanan darah mendadak. Nah, marah 1 menit bisa bikin tekanan darah kita naik setinggi-tingginya. Emosi meledak, hormon stres seperti adrenalin dan kortisol kita melonjak tajam. Nah, terus jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah jadi menyempit, tekanan darah bisa melonjak secara drastis. Nah, hal ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak atau penyumbatan bahkan stroke. Yang kedua, stroke emosional bukan jenis stroke baru, tapi pemicunya yang unik. Bukan karena kolesterol, tapi karena emosi yang meledak-ledak. Secara medis, tetap tergolong sebagai stroke iskemik atau hemoragik. Tapi pemicunya adalah lonjakan emosional yang mendadak, bukan faktor fisik semata. Terutama beresiko pada orang dengan hipertensi yang tinggi, aneurisma otak, atau riwayat jantung. Dan yang ketiga, siapa sih yang paling rentan mengalami stroke emosional? Nah, kalau kamu mudah marah dan punya riwayat tekanan darah tinggi, hati-hati. Kelompok beresiko untuk kena stroke emosional seperti penderita hipertensi, orang dengan gangguan jantung, pekerja dengan stres yang berat, orang yang punya kebiasaan memendam emosi, akhirnya bisa meledak mendadak. Yang keempat, pengendalian emosi bisa jadi pencegahan stroke yang sering diabaikan. Bukan cuma pola makan, pola pikir juga penting untuk menjaga otak tetap sehat. Nah, strategi penting untuk menjaga otak tetap sehat yaitu latihan pernapasan saat marah, olahraga teratur untuk pelepasan stres, konseling ke psikologis jika perlu, istirahat cukup, dan menghindari konflik emosional yang berlebihan. Nah, jaga emosi berarti jaga otak kita dari stroke mendadak. Stroke bukan cuma karena makanan atau usia. Ledakan emosi bisa jadi pemicu fatal, terutama bagi yang sudah punya faktor risiko tersembunyi. Nah, mulai dari sekarang, latih diri untuk tetap tenang dalam tekanan dan jangan anggap remeh tanda-tanda tubuh kita setelah marah besar. Jaga tekanan darah, kelola stres, dan lindungi otakmu dari serangan yang tidak terduga. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.